Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pendukung setia Timnas Indonesia. Apa kabar semuanya dimanapun kalian berada? Semoga tetap dalam kondisi sehat selalu. Nah teman-teman, akibat daripada cederanya Oliver Mendes sebagai striker Timnas Indonesia di Timnas Senior, akhirnya PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia saat ini berusaha untuk bagaimana mendatangkan pemain yang berposisi di lini depan Timnas Indonesia, berhubung Timnas Indonesia saat ini masih melanjutkan perjuangannya di kualifikasi pra Piala Dunia Zona Asia 2026 dan saat ini mereka telah lolos ke ronde 4. Mau dan tidak mau, PSSI harus bergerak cepat untuk mendatangkan pemain di lini depan, karena seperti yang kita ketahui kemarin waktu Piala Presiden, Oliver Mendes, sang striker Timnas Indonesia, mengalami cedera yang cukup parah. Pada awalnya cederanya dikira bahwa hanya cedera ringan dan bisa melanjutkan pertandingan. Namun setelah ditarik keluar, memang setelah diperiksa oleh tim medis, memang dia sudah tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Dan itu pun berdampak sampai pada tim nasional, karena dia merupakan salah satu striker yang sama-sama kita ketahui bahwa selama ini hanya Oliver Mendes yang dari 4 pertandingan dia mencetak 3 gol. Beda dengan semua striker yang ada, baik itu striker lokal maupun striker naturalisasi. Nah, makanya pemain ini sangat dibutuhkan. Tapi sayang dia saat ini mengalami cedera dan dikonfirmasi bahwa salah-salah dia tidak bisa lagi tampil dengan Timnas Indonesia pada ronde keempat. Jangankan ronde keempat, di FIFA Matchday pada bulan September pun dia sudah tidak bisa, dan Patrick Kluivert sendiri pun telah mengkonfirmasi bahwa kemungkinan untuk Ole tampil pada ronde keempat itu sangat kecil. Dari 100% hanya sekitar 1% yang hanya menanti keajaiban. Apabila ada keajaiban, maka Ole bisa main. Dengan demikian, sesuai dengan kenyataan yang terjadi, Pak Erick Thohir selaku Ketua Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI telah menyampaikan bahwa nantinya ada 2 pemain yang saat ini telah dikantongi namanya dan mereka sudah siap untuk secepatnya datang bergabung dengan Timnas Indonesia. Dan beliau sudah menyampaikan secara langsung bahwa 2 nama ini akan dilaporkan ke Pak Presiden untuk ditindaklanjuti, agar nantinya mereka berdua ini disiapkan paling tidak awal September, agar mereka bisa turut mengambil bagian pada pertandingan FIFA Matchday nanti. Karena sebelum melaju ke ronde keempat atau Timnas Indonesia mainnya di ronde keempat, mereka harus melakukan FIFA Matchday dulu, dalam hal ini bertanding uji coba sebelum menuju ke sana. Dengan demikian, PSSI saat ini bergerak untuk mendatangkan 2 pemain ini. Namun saat ini pun kita belum tahu sampai saat ini nama dari 2 orang yang disebut ini siapa yang akan didatangkan. Namun sesuai dengan berita yang beredar, dan ini pun pernah diungkapkan oleh salah satu YouTuber yang sering berkomunikasi dengan pemain diaspora, pemain keturunan, yaitu Yusa Nugraha, bahwa tidak menutup kemungkinan ada 2 pemain ini, salah satunya adalah Dan Lambergen dan juga Miliano Jonathan. Semoga apa yang disampaikan oleh Yusa ini benar-benar terjadi, karena memang Yusa ini salah satu YouTuber yang saya secara pribadi sangat percaya dengan apa yang dia sampaikan, karena informasi dia merupakan salah satu informasi A1. Apa yang dia sampaikan ujung-ujungnya terjadi seperti itu. Walaupun hanya dia merupakan salah satu YouTuber, tapi informasinya cukup akurat. Dan dia pernah sampaikan bahwa ada 2 pemain ini yang saat ini PSSI mendekati. Semoga saja benar. Dan kalau benar adanya, maka kita bersyukur bahwa walaupun Oliver Mendes saat ini mengalami cedera dan tidak bisa tampil dengan Timnas Indonesia di ronde 4, namun kita masih punya pemain lain, dalam hal ini 2 pemain tadi yang disebut oleh Yusa Nugraha. Kalaupun di luar dari 2 nama ini pun kita harus bersyukur, karena walaupun bagaimana PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia
bergerak cepat untuk mendatangkan pemain yang bisa menggantikan posisi Oliver Mene. Karena jujur kita sangat membutuhkan striker, bukannya kita menyepelekan striker-striker yang ada, tapi secara kualitas kita masih membutuhkan ketajaman lini depan. Karena di tengah dan di belakang saya rasa sudah cukup, karena di belakang ada Jaises, kemudian Rizky Ridho, ditambah lagi dengan Justin Hubner, itu sudah cukup. Belum ada pelapisnya Jordi Amat, dan juga Kelvin Verdon pun bisa turun apabila Dan James main di back kiri, dan juga di tengah sudah ada Joe Pelopesi, ada Tom Haye, kemudian Nathan dan juga Everdener bisa di tengah sudah semakin kuat. Namun beberapa pertandingan kita lihat bahwa kesulitannya di depan. Dari pertandingan pertama di saat Oliver Mene bergabung dengan timnas Indonesia, kita sudah bisa melihat bahwa Oliver Mene merupakan salah satu striker masa depan timnas Indonesia, dan timnas Indonesia cukup membutuhkan sosok ini. Namun saat ini dia cedera, maka PSSI harus mencari opsi lain untuk mengganti Oliver Mene kalaupun dia tidak bisa tampil di ronde 4 nanti, karena ronde 4 merupakan ronde yang sangat krusial bagi timnas Indonesia. Paling tidak harus menang di saat pertandingan pertama melawan Arab Saudi, karena dari 3 tim ini pada pertandingan pertama tim mana yang menang maka peluangnya cukup besar untuk lolos ke Piala Dunia sebagai juara grup. Oke teman-teman, cukup di sini. Semoga kedepannya timnas Indonesia bisa lebih baik lagi, dan tetap dukung terus timnas Indonesia agar mereka melanjutkan mimpi kita untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Tetap dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.